Jadi luapan air Kali Angke terus masuk sampai saat ini terus masuk ke dalam perumahan Pinanggria. Seperti itu. Ya, Sukron, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Saat ini petugas tetap bersiaga dari BPBD, dari PUPR, dari PUPR sedang membuat isdam atau tanggul darurat dari kantong-kantong pasir, dan BPBD juga sudah menyiagakan perahu di sisi sebelah kiri saya. Ya, Sukron. Dan rencananya juga pemerintah akan membebaskan rumah yang terhantam luapan air Kali Angke. Seperti itu. Baik. Sukron, apakah sudah ada laporan hingga saat ini? Apakah ada warga yang terserang penyakit? Hingga saat ini di wilayah Pinanggria ini belum ada posko pengungsian karena mereka lebih memilih mengungsi ke rumah sanak famili mereka. Jadi kami juga belum bisa memantau ada warga yang kondisinya kurang sehat atau seperti apa. Baik, terima kasih Sukron atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Ratu Menteng, Jakarta Barat menemukan seorang supir meninggal dunia di dalam mobilnya. Sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Ratu Menteng, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan supir dalam keadaan tak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara arus lalu lintas di Jalan Ratu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Ratu Menteng, ya kan. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada. Data BPBD DKI Jakarta, cuaca ekstrim di Jabodetabek diperkirakan berlangsung hingga Februari. Hujan lebat diprediksi merata di hampir seluruh wilayah Jakarta. Tapi memang BMKG kan menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta akan mengalami cuaca yang cukup ekstrim sampai dengan mungkin di bulan Februari ini. Pemantauan kami di BPBD, hampir semua wilayah Jakarta mengalami situasi yang hampir sama, kecuali agak sedikit penurunan di Jakarta Pusat. Kalau yang 5 hari lalu Jakarta Pusat termasuk cukup parah, hari ini agak sedikit berkurang walaupun ada beberapa wilayahnya yang mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi untuk Jakarta Utara, Barat, Timur, dan Selatan ini mengalami cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan yang... Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis guna menekan intensitas curah hujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Mensesnek meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda di sejumlah wilayah ibu kota. Pertama, sebelum saya menjawab, tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak, dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang
dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari. Pemirsa, banjir 40 cm menggenangi ruas jalan panjang Green Garden Kedoya, Jakarta Barat hingga saat ini belum surut. Tak hanya menyebabkan kemacetan, banyak pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Warga yang hendak beraktivitas masuk kantor di Jumat pagi ini terpaksa harus lebih bersabar dan ekstra berhati-hati saat menerjang banjir jalan panjang Kedoya, Jakarta Barat. Tak hanya menyebabkan kepadatan lalu lintas, banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir setinggi 30 hingga 40 cm harus berujung mengalami mogok mesin. Salah satunya seperti Trio, pengendara sepeda motor ini terus berupaya menghidupkan mesin kendaraannya yang terkendala usai menerobos banjir. Mogok ini? Enggak sih kalau mogoknya. Oh gitu. Jadi agak berber nggak mau mogok. Ini mau kemana nih Bang? Mau pulang habis nganter istri. Oh gitu. Ini aktivitas terganggu nggak Bang dengan kondisi banjir gini? Ganggu sih. Saya juga nggak bisa jualan, kan saya pedagang. Oh gitu. Dagang apa Bang? Ini di belakang sini. Oh. Ini ketinggian airnya berapa Bang? Kalau di belakang sini menutup lebih kali. Hah? Menutup lebih. Oh, selutut lebih ya. Kalau sini udah sampai sini ya. Dari kapan nih Bang kondisi banjir ini? Dari semalam sih, semalam udah banjir. Oh. Cuma udah terang kan, tapi airnya nggak turun-turun. Oh. Pantauan tim Ayus di lapangan, tampak belum adanya petugas kepolisian lalu lintas yang berjaga di lokasi dalam mengatasi kepadatan lalu lintas dan banjir di ruas jalan panjang Green Garden Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mita Olgani, Ayus melaporkan. Curah hujan yang tinggi membuat jalan Ciledug Raya, Pesagrahan, Jakarta Selatan tergenang air mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas di lokasi tak terhindarkan. Kondisi ruas Ciledug Raya, tepatnya di perempatan Seskowal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pagi ini terjadi kepadatan karena adanya genangan air setinggi 40 cm. Alhasil kendaraan harus ekstra hati-hati saat melintas. Selain karena curah hujan yang tinggi, ditambah sistem drainase yang kurang optimal menjadi penyebab seringnya terjadi genangan di lokasi. Cuaca ekstrim dengan kondisi hujan berkepanjangan akan terus melanda kawasan Jabodetabek selama beberapa hari ke depan. Masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diimbau menyiapkan perlengkapan diri seperti payung, jas hujan, dan baju hangat. Pemirsa, kita kembali memantau situasi di kawasan Daan Mogot. Ada rekan Naura Syafika di sana. Selamat pagi, Naura. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Saat ini di Jalan Arteri Daan Mogot masih tergenang oleh banjir yang membuat kemacetan di sejumlah titik di sepanjang ruas jalan ini. Dan saat ini saya sudah berpindah ke salah satu titik yang bisa dibilang cukup parah, di mana titik ini berada tepat di dekat dari lampu merah Grogol yang mengarah ke Kalideres di Jalan Arteri Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan jika kita lihat, memang ini merupakan salah satu titik yang tadi saya bilang cukup parah. Kenapa? Dikarenakan banjir yang ada di sini lumayan tinggi menggenangi jalanan ini. Namun seperti yang kita bisa lihat, untuk banjir ini tidak merata di sepanjang jalannya karena hanya menggenangi di sebagian kiri dari jalanan. Dan jika kita lihat, ada kendaraan yang baru saja belok
ke arah Kalideres ini harus langsung diarahkan mengambil ke jalur yang paling kanan untuk menghindari banjir yang ada di sini. Dan untuk motor-motor juga harus menghindar dari jalanan yang ada di sini karena pastinya untuk motor yang kalau misalnya nekat untuk menerobos banjir akan mogok di tengah jalan. Dan bisa kita lihat memang untuk banjir saat ini masih belum surut, namun untuk kemacetan sudah berangsur lebih baik dibandingkan tadi pagi karena memang untuk tadi pagi ini merupakan jam keberangkatan untuk kerja, namun saat ini sudah mulai membaik. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa petugas gabungan yang bertugas di titik tersebut, kemudian juga membantu untuk lalu lintas dan juga membantu memberikan informasi kepada para pengendara yang ada di sini. Dan dampak dari banjir ini tidak hanya di kemacetan saja Reza dan juga pemirsa, ada juga dampaknya di Transjakarta yang berada tepat di dekat dari titik ini, di mana untuk Transjakarta yang ada di sini ini mengalami perpendekan rute, yaitu untuk koridor 3 yang biasanya melayani dari Monumen Nasional, yaitu dari Monas ke Kalideres, namun saat ini mereka tidak melayani hingga ke Kalideres. Jadi hanya berhenti di halte Damai saja, karena memang kalau misalnya untuk lanjut lagi, kalau misalnya kita masuk ke dalam mengikuti Jalan Arteri dan Mogot ini, beberapa jalanan masih ada titik banjirnya dan juga titik macetnya untuk antrian kendaraan. Dan pastinya ini merugikan sekali bagi warga yang ada di sini, mengingat memang ini merupakan untuk waktunya kerja, kemudian juga untuk beberapa kendaraan tadi ada yang mogok di tengah jalan. Namun saya masih belum melihat, Reza dan juga pemirsa, adanya solusi yang diberikan lainnya seperti adanya mobil pompa yang membantu untuk memompa jalanan yang ada di sini, dan juga petugas yang masih bisa dibilang masih minim sekali yang ada di lapangan saat ini. Sementara itu, Reza. Baik, terima kasih Naura atas informasinya. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.